Oke Wak, jadi kisah yang bakal aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari wawa aku yang berasal dari kota Tangerang, yang namanya minta disamarin Wak. Kita sebut aja namanya Dedra Wak ya. Halo Dedra. Dan di kisah kali ini Wak, Dedra berbagi cerita horor yang dia alami bersama keluarganya. Nah ceritanya itu bermula di saat si Dedra sama keluarganya tinggal nyampur gitu Wak, sama keluarga dari ayahnya. Tinggal nyampur nih maksudnya ada dua rumah gitu loh Wak, dalam satu pekarangan gitu ya, kebayang ya. Nah awalnya itu Wak, Dedra sama keluarga itu betul-betul nggak ngerasa ada yang aneh sama sekali. Mereka hidupnya biasa-biasa aja. Sampai akhirnya si Dedra sekeluarga ini pun mengalami sebuah kejadian horor. Kejadian horornya itu terjadi pada tahun 2017 lalu Wak. Lebih tepatnya waktu si Dedra ini kelas 10 semester 2. Nah awal kejadiannya itu Wak, pas si Dedra ini lagi di sekolah. Nah kegiatan rutin di sekolahnya si Dedra itu Wak, setiap paginya mereka akan selalu melaksanakan sholat duha berjamaah gitu. Nah pas selesai sholat duha Wak, biasanya siswa-siswi itu ya udah bubar ke kelas masing-masing kan. Atau enggak ada juga tuh yang ke kantin. Nah kalau kebiasaan si Dedra ini setelah sholat duha dia ini pasti ke kantin. Tapi entah kenapa hari itu Dedra ini ngerasa malas kali Wak. Gak cuma malas ke kantin tapi kayak malas ngapa-ngapain gitu ha. Akhirnya si Dedra ini mutusin lah untuk balik ke kelas aja. Nah di kelas si Dedra itu diam aja Wak. Gak tahu dia ini mikirin apa. Akhirnya gak lama setelah itu jam pelajaran pertama pun dimulai. Nah pelajaran pertama itu Wak, pelajaran agama yang ngebahas Quran dan hadis. Kebetulan pada hari itu kelompok si Dedra ini yang maju buat kayak presentasi gitulah. Nah pas si Dedra ini mau maju, Dedra ini gak bisa gerak Wak. Dia masih tetap diam aja tuh, gak bisa gerak. Nah gak lama setelah itu tiba-tiba Dedra nih nangis. Nangisnya tuh kayak sedih kali, pokoknya dia nangis. Setelah itu teman-temannya kan heran nengok dia kan. Kenapa nah ini lagi ada masalah Bo? Nah di situ Wak, si Dedra udah mulai agak sedikit gak sadar tuh. Guru Dedra pun sampai bingung juga, kenapa si Dedra ini? Akhirnya guru si Dedra nyamperin lah ke tempat duduknya dia dan nanya, Dedra kamu kenapa? Nah ada masalah apa lagi sakit? Kata Dedra nih gak ngerespon apa-apa Wak, tapi Dedra tetap nangis. Nah salah satu teman kelasnya si Dedra itu yang agak sedikit peka dan bisa gitulah, kita panggil aja namanya Baskoro ya. Nah Baskoro ini nyuruh salah satu temannya Dedra yang lain untuk ngegenggam tangannya si Dedra sambil bacain ayat kursi gitu sama surat-surat pendek kan. Nah pas teman Dedra ini baca ayat kursi sama surat pendek itu, badan Dedra ini rasanya panas Wak, sepanas-panasnya. Kayak ada api itu loh yang nempel di badannya si Dedra. Nah di saat itu Dedra makin menjadi-jadi lagi nangis ya Wak, makin ngeraung-ngeraung lagi dia, makin dipegang lah badannya. Nah guru Dedra yang kebingungan pun akhirnya nyuruh lah kawannya si Dedra yang lain buat manggil wali kelasnya si Dedra. Kebetulan Wak, wali kelasnya Dedra ini orangnya memang bisa lah gitu. Kita panggil aja wali kelasnya Dedra ini Pak Omar ya. Datanglah Pak Omar kan. Pak Omar langsung nanya nih ke Dedra, kamu kenapa? Dedra tetep Wak nggak ngerespon apa-apa. Dedra tetep nangis aja dia. Mungkin karena Pak Omar ini udah ngeliat nih ada yang aneh di diri si Dedra kan. Akhirnya beliau pegang lah bagian badannya Dedra. Pas bagian samping leher tuh sekitar pundak gitu lah Wak ya. Pak Omar pegang pundak si Dedra kan sambil nanya lagi. Tapi kali ini pertanyaannya berbeda Wak. Pak Omar nanya, kamu siapa? Dari mana?